atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu penyuluhan dengan tema upaya menanamkan budaya anti korupsi di lingkup masyarakat pengelola koperasi. Kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyediakan waktu dan menyempatkan untuk datang dan berkumpul di sini untuk bersama-sama mensosialisasikan tentang koperasi. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, Veronica Merici. Kepada Veronica Merici, kami persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Veronica Merici selaku narasumber hari ini yang akan menjelaskan tentang pengelolaan koperasi. Sebelum menjelaskan tentang pengelolaan koperasi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Pengertian koperasi secara umum yaitu badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Pengertian lain menurut para ahli yaitu ada dari Bapak Koperasi yaitu Bapak Muhammad Hatta. Menurut Bapak Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Jadi, koperasi ini adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat, dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Adapun tujuan koperasi itu ada 3. Yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga adalah meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya koperasi ini, masyarakat setempat, khususnya masyarakat di Kampung Gulang ini, bisa hidup sejahtera dengan adanya koperasi, membantu para pekerja-pekerja yang susah, dapat memperbaiki taraf hidup dan ekonomi para anggotanya. Juga dapat membantu pemerintah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga adalah fungsi koperasi. Fungsi koperasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sekolah gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi ini berfungsi seperti yang sudah dibacakan tadi. Koperasi bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Seperti nanti dijelaskan dalam jenis-jenis koperasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Contohnya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak, seperti buku-buku dan seragam sekolah. Nah, itu bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau ketika kita sudah bergabung menjadi anggota koperasi. Koperasi konsumen ini juga membantu mendidik dan melayani anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Barang yang disediakannya harganya biasa jauh lebih murah dan berkualitas tentunya. Dan yang kedua adalah koperasi produsen.
Koperasi produsen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Seperti ibu-ibu atau bapak-bapak bisa ada usaha seperti usaha kerajinan dan usaha batik, lalu bisa diserahkan ke koperasi untuk dijual kembali dan hasilnya juga bisa untuk anggota itu sendiri. Lalu koperasi jasa. Koperasi jasa ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Nah, koperasi jasa ini hampir sama fungsinya dengan koperasi konsumen. Bedanya yaitu hanya terletak di koperasi konsumen ini menyediakan barang, sedangkan koperasi jasa ini menyediakan jasa untuk para anggotanya dan juga non-anggota seperti koperasi jasa angkut dan koperasi jasa asuransi. Lalu yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Koperasi simpan pinjam ini hanya melayani anggota, bukan non-anggota ya Bu, Bapak semuanya. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya yang bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip koperasi. Dalam pasal 5 disebutkan prinsip pelaksanaan koperasi itu ada 5. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, jadi kita tidak boleh memaksa seseorang, bapak atau ibu, untuk harus menjadi anggota koperasi. Tetapi ini adalah sukarela dari bapak ibu sekalian untuk mau atau tidak bergabung bersama anggota koperasi dan ikut serta dalam kepengurusan koperasinya. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, yang artinya bersama keseluruhannya, bersama-sama, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi dilakukan bersama-sama demi mencapai kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga adalah pembagian SHU. Apa itu SHU? SHU itu adalah sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, SHU ini biasanya dilakukan pada koperasi produsen. Dan sisa hasil usaha ini contohnya ibu A menjual barang. Nah, nanti kan dapat hasilnya. Itu nanti dibagi untuk ibu sesuai dengan jasa yang ibu keluarkan dan usaha masing-masing anggotanya untuk memasarkannya. Lalu yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima adalah kemandirian. Nah, koperasi ini digerakkan sendiri oleh anggota masyarakatnya. Jadi kita masing-masing punya keinginan untuk menggerakkan koperasi ini dan mengaktifkan koperasi ini sehingga koperasi ini berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah keuntungan menjadi anggota koperasi. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. Nah, apabila semakin besar keuntungan yang diraih oleh koperasi, maka semakin besar pula pembagian SHU-nya untuk para anggotanya masing-masing. Yang kedua adalah, jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Mengapa bisa dikatakan menghemat pengeluaran? Karena apabila kita terdaftar sebagai anggota koperasi, kita bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Dan yang ketiga adalah pinjam uang di koperasi jauh lebih untung. Kenapa lebih untung? Nah, karena apabila kita menjadi anggota koperasi, bunga yang dibebankan kepada kita itu lebih rendah. Jadi
kita itu bisa mencicil kreditnya lebih kecil. Lalu yang terakhir, jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila kita menjadi anggota koperasi, kita bisa memproduksi suatu barang dan kita bisa menjualnya. Nah, itu juga menambah pengalaman kita, menambah pelatihan kita, usaha kita, dan memperluas relasi usaha kita. Dengan begitu, kualitas kita sebagai individu akan menjadi lebih baik. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baiklah, karena Bapak Ibu semua sudah paham dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Saya tutup. Selamat siang dan terima kasih.